Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Saya ingin menyapa Pak Joko yang sebenarnya juga masih bergabung bersama kami. Pak Joko. Pak Joko. Ya, halo Mbak. Iya, Pak Joko, mudah-mudahan menyimak diskusinya, Pak. Sayang sekali Pak Joko tidak bisa hadir di sini. Mohon maaf, kami masih memberikan kesempatan ini di segmen terakhir, Pak Joko, untuk kemudian memberikan solusi atau koreksi, bahan koreksi ke depan. Anggaplah apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ini kan sebenarnya kritikan membangun, begitu ya, masukan. Nah, ke depan ini bagaimana kritikan dari Pak Faisal ini diterima dengan baik dan kemudian juga dilanjutkan dengan koreksi ke depannya? Ya, jadi sebetulnya kan awalnya dari permasalahan smelter. Nah, kenapa hanya Cina yang mau masuk? Karena Cina itu tidak mempermasalahkan energi untuk smelter itu dari batu bara. Sedangkan negara-negara lain, pihak financial institution yang akan membiayai itu nggak mau kalau pakai batu bara gitu. Nah, makanya ke depan gitu ya, untuk membangun smelter dan hilirisasi ke bawahnya itu energinya harus dari energi baru dan terbarukan. Yang kedua, bank-bank nasional begitu ya, seperti Mandiri, BNI gitu, BRI dan bank nasional lainnya itu tidak kurang semangat untuk membiayai hilirisasi, padahal kita tahu itu akan nilai tambahnya akan berlipat ganda begitu. Makanya Cina lah yang masuk ke sini gitu, termasuk tenaga kerjanya. Nah, kalau bank-bank nasional kita sudah mau membiayai, maka uangnya akan balik ke kita gitu. Kemudian nilai jualnya juga kalau energinya dari energi terbarukan itu harganya akan berlipat ganda begitu. Tidak hanya ke Cina, bisa kita jual kemana-mana begitu ya. Nah, kita bisa mencontoh suksesnya hilirisasi di bidang migas ya. Gasnya ya, kita bisa jadikan pupuk, kita bangun pabrik pupuk. Tenaga kerjanya hampir 100% tenaga kerja Indonesia. Kemudian juga kita bangun pabrik metanol di Indonesia. Kemudian kita membangun pabrik amoniak di Indonesia. Tenaga kerjanya itu adalah hampir 100% tenaga Indonesia. Kemudian hilirisasi di bidang migas itu sudah dibiayai hampir seluruhnya oleh bank-bank nasional. Nah, ini yang perlu kita contoh ya. Jadi bank nasional membiayai, kemudian juga energinya dari energi baru dan terbarukan, tenaga kerjanya juga otomatis nanti akan banyak tenaga kerja kita, sehingga nanti uangnya akan balik ke kita semua gitu. Demikian, Mbak. Baik, itu catatan dari Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Saya beralih, kalau begitu kita waktunya tinggal 2 menit, Bapak-Bapak. Apakah kemudian bisa disimpulkan dalam 2 menit? Saya ingin minta solusi begitu ya. Bagaimana kemudian ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal ini adalah masukan yang bisa diterima dengan baik dan dilanjutkan dengan langkah-langkah koreksi. Apakah kemudian kita bisa berharap masukan ini akan membawa perubahan ke depannya? Saya sepakat itu tadi, seperti harga itu bisa dibuat kontrak yang benar lebih menguntungkan. Kemudian bahwa apa yang disampaikan ini artinya diakui ya. Itu catatannya seperti itu Pak Faisal ya. Pak Joksis solusinya luar biasa. Udah luar biasa itu ya. Ada tambahan lagi mungkin. Paling utama adalah kebijakan-kebijakan investasi ke depan. Kalau bisa yang dikedepankan, pairing partnership-nya itu adalah BUMN. Pairing partnership dari awal. BUMN. Dari awal. Kalau sekarang? Supaya apa? Alih teknologi, kemudian labor intensifnya dan sebagainya, termasuk capitalnya, itu ke negara. Jangan nyari kemudian sudah partner lokalnya, tidak jelas pengalamannya, hanya bermodal apa? Bermodal lobby, bermodal kekuasaan. Nah, ini yang tidak boleh. Akhirnya apa? Terjadi pengaruh kekuasaan mempengaruhi kebijakan. Itu yang harus dihindari. Itu yang kemudian membuat untuk kepentingan siapa? Kepentingan bisnis. Nah, ini yang kemudian bisnis kalau itu selama untuk kepentingan negara silakan, tapi harusnya BUMN, bukan orang per orang. Bukan orang per orang, itu banyak sekali kodenya. Ya, senang dari disampaikan oleh Pak Misbahun. Gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan. Itu yang mau disampaikan. Ada catatan tambahan mungkin? Solusinya kan semua ini berakar dari soal kepemimpinan. Kita memang butuh strong leadership ya, yang bukan saja jujur tapi juga punya integritas, punya visi jangka panjang, kemudian melihat masalah komprehensif dan holistik dan tahu skala prioritas. Benar-benar punya keberpihakan pada rakyat. Kalau ini BUMN disandingkan, ini kan benar-benar punya timeline kapan sih ini ada teknologi, kapan BUMN kan bukan saja jadi lebih gampang diawasi. Tapi juga store dividen dan juga dampaknya sekali lagi langsung ke negara, langsung juga ke rakyat. Tapi saya selama ini mohon maaf masih belum, kalau boleh dibilang
kecewa ya kecewa gitu. Kemudian pemerintah kepada BUMN itu sendiri itu masih belum sesuai yang kita harapkan. Oke, Pak Faisal terakhir. Pak Faisal, tapi kalau kemudian tadi ada yang mengatakan ini jangan-jangan nanti kebijakannya bisa balik lagi gitu. Padahal ini sebenarnya kan kebijakan hilirisasi kan sebenarnya harusnya bisa bermanfaat ke depannya. Kan kita tidak mau juga gitu sumber daya alam kita dikeruk dan kemudian hilang begitu saja, dijual dalam bentuk mentah, tapi kan ingin ada nilai tambahnya juga Pak Faisal. Nah, makanya pimpinan yang akan datang lah ya yang bisa merevisi ini. Tapi poin saya yang segera harus dilakukan adalah tapi poinnya kebijakan hilirisasinya dilanjutkan kan Pak? Harus koreksi total dong. Harus koreksi total. Tapi tetap dilanjutkan. Udah jelas tidak nendang. Iya kan? Nah, satu lagi Mbak, tolong dilakukan audit investigasi atas kebijakan-kebijakan termasuk tax holiday apakah betul-betul telah memenuhi syarat. Apakah mesinnya baru, tidak markup, segala macam itu sehingga dia pantas. Banyak sekali catatannya untuk menetralisir mungkin dari Pak Kardaya, Mas Fitra. Jadi gini, kita kan hilirisasi ini sesuatu yang keniscayaan lah harus. Nah, kalau menurut saya memang pasti ada kekurangannya diperbaiki. Tapi lebih penting juga adalah tidak hanya di sektor yang non-renewable. Yang paling bagus itu di sektor yang renewable, di pertanian perikanan. Itu Islandia, perkebunan. Islandia itu salah satu contoh bagaimana dia berhasil itu. Nah, satu lagi. Mohon maaf tapi durasinya sudah habis. Mungkin kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Kita bicara soal hilirisasi memang banyak sekali begitu ya poin-poin diskusinya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Economic Challenges. Mudah-mudahan sudah lebih clear begitu ya permasalahannya. Pemirsa, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Dan demikian kami akhiri dulu Economic Challenges. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.